Presiden Jokowi yang sekarang capek dikejar-kejar terus. Masalah apa? Masalah pindah IKN. Dan sekarang Presiden Jokowi lempar handuk. Nah, lempar handuknya ke Pak Prabowo lagi. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Presiden Jokowi yang sekarang capek dikejar-kejar terus. Masalah apa? Masalah pindah IKN. Dan sekarang Presiden Jokowi lempar handuk. Nah, lempar handuknya ke Pak Prabowo lagi. Sebelum kita bahas, kita simak dulu video berikut ini. Ini butuh waktu, memindahkan ibu kota itu sekali butuh waktu. Pak, terkait Pak nanti malam pindah rumah aja ruwetnya kayak gitu, ini pindah ibu kota, jadi apa? Jangan kejar-kejar sehingga belum siap kita paksakan, akhirnya enggak baik. Saya kira ini normal, natural saja, sehingga semuanya ekosistem terbangun. Rumah sakit, sekolah, untuk urusan logistik semuanya sudah ada, baru pelan-pelan, itu pun juga pelan-pelan kita pindahkan, sehingga semuanya merasa nyaman di sini. Nah, kalau memang pernyataan ini keluar dari mulut Presiden Jokowi, kenapa kok tidak disadari dari dulu? Beliau kan mengatakan kalau misalkan pindah ibu kota ini, nggak segampang yang diperkirakan. Pindahan rumah saja ruwet. Ribetnya minta ampun, apalagi ini memindahkan IKN. Karena menurut Presiden Jokowi, pemindahan ibu kota itu tidak semata-mata adalah pemindahan fisik dan orangnya saja. Tapi juga harus membangun ekosistem, ada rumah sakit, pendidikan, lalu kemudian juga pusat keramaian, itu kan memang harus diperhitungkan secara matang dan benar. Nah, pertanyaannya kenapa baru nyadar sekarang? Selama bertahun-tahun ini apakah tidak menyadari itu? Apakah kemudian dulu ketika pertama kali tercetus ide untuk memindahkan ibu kota, tidak ada kajiannya terlebih dahulu? Harusnya kan sudah ada. Nah, apakah ini kemungkinan salah prediksi atau salah perhitungan? Karena dulu merasa yakin bahwa akan ada investor yang mau datang ke sana. Tapi sekarang ternyata pada akhirnya harus membebani APBN. Mungkin itu. Sebetulnya kajian sudah dilakukan. Kalau bagi saya ya, nggak mungkin proyek sekelas level nasional, apalagi ini milik pemerintah pusat, nggak akan mungkin ini tanpa ada kajian akademis terlebih dahulu. Bagaimana nanti kemudian sarana dan prasarana ekosistem yang dibentuk seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi tadi, lalu kemudian setelah itu semuanya sudah siap, baru SDM-nya, secara fisik orang-orangnya, para ASN didatangkan ke sana, itu yang harusnya sudah di-planning oleh pemerintah pusat. Dan saya meyakini itu sebetulnya sudah. Salah prediksinya adalah ketika investor yang mereka yakin, Presiden Jokowi yakin bahwa investor nanti akan datang, akan memberikan investasinya di sini, apalagi yang dari luar negeri. Tapi kenyataannya sampai sekarang jauh dari harapan. Itu yang kemudian membuat Presiden Jokowi seperti di video tadi. Beliau mengatakan bahwa capek dikejar-kejar terus oleh wartawan. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul, kapan pindah IKN, kapan IKN ini kemudian diresmikan dan lain sebagainya, itu kan muncul pertanyaan-pertanyaan yang seolah-olah memang itu menjadi momok bagi Presiden Jokowi. Jadi semacam diteror dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, sekarang Presiden Jokowi berulang kali mengatakan bahwa dia akan berkantor di IKN. Mulai dari bulan September kemarin, lalu juga sebelum-sebelumnya. Tapi faktanya beliau datang ke sana itu tidak pindah atau berkantor ke sana karena banyak sekali aktivitas yang kemudian dilakukan di luar itu. Bahkan banyak juga aktivitas yang dilakukan di Jakarta. Sementara ke sana hanya datang sehari, 2 hari, kemudian balik lagi ke Jakarta. Tidak benar-benar berkantor di IKN. Nah, sekarang yang lebih membagongkan lagi, setelah beliau ini capek karena dikejar-kejar terus oleh pertanyaan dari wartawan, kemudian sekarang lempar handuk alias menyerah, dan handuk itu kemudian dilemparkan ke Pak Prabowo sekarang. Beliau mengatakan bahwa
harusnya, semestinya kepresnya ini nanti ditandatangani oleh presiden berikutnya, oleh Presiden Prabowo setelah pelantikan. Kenapa? Itulah alasan kenapa sampai sekarang Presiden Jokowi ini belum menandatangani kepres perpindahan IKN. Padahal status dari DKI atau daerah khusus ibu kota Jakarta ini kan sudah dicabut sebagai ibu kota menjadi daerah khusus Jakarta. Sementara di IKN kepresnya belum ditandatangani. Jadi sekarang ini Indonesia ini sepertinya tidak punya ibu kota meskipun berbagai aktivitas masih terjadi di Jakarta. Tapi status ibu kota Jakarta sudah dicabut dan kepres tentang pemindahan ibu kota IKN juga belum ditandatangani. Seharusnya status ibu kota Jakarta ini tidak dicabut terlebih dahulu. Nah, sekarang kalau seperti ini kan pada akhirnya segala pusat pemerintahan, kemudian kegiatan, berbagai macam kegiatan kenegaraan kan masih terpusat di Jakarta. Kenapa dulu buru-buru dicabut statusnya sebagai ibu kota Jakarta, ibu kota Indonesia? Itu kan pertanyaannya. Nah, sekarang beliau mengatakan bahwa nanti untuk kepresnya akan ditandatangani oleh presiden berikutnya. Beliau mengatakan bahwa masalah tanda tangan itu gampang, tapi yang menjadi problematik adalah ketika ekosistem yang belum siap itu nanti akan menjadi pengaruh yang luar biasa ketika kepres ditandatangani ternyata tidak ada kesiapan di sana, bahkan air bersih saja susah. Itu kan menjadi kerepotan nantinya, dan itu sekarang yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, yakni melempar tanggung jawab, kemudian melempar handuk kepada Pak Prabowo yang nanti akan melanjutkan pemerintahan ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah di pemerintahan berikutnya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kalau jadi dilantik, apakah akan meneruskan ini? Kalau bagi saya sih meragukan Pak Prabowo nanti akan melanjutkan ini. Karena apa? Prioritas program dari pemerintah Prabowo Gibran ini adalah program makan bergizi gratis. Bahkan kemarin Pak Hasim mengatakan bahwa program makan bergizi gratis ini akan dilaksanakan sehari 2 kali, pagi dan siang. Nah, yang pagi aja belum keturutan, makan siang saja juga belum keturutan, sekarang mau malah 2 kali sehari. Ini kan otomatis akan membebani APBN lagi. Bengkak lagi APBN-nya nanti. Nah, kemudian dengan prioritas itu di tahun pertama, apakah nanti ada sisa anggaran untuk membangun IKN? Sepertinya sudah nggak ada. Karena anggaran APBN di tahun 2025 kan sudah diplot. Sementara untuk program-program yang lain seperti pendidikan, kemudian kesehatan, dan pembangunan infrastruktur lain, itu kan sudah ada pos-posnya masing-masing. Sementara untuk IKN, ini memang harus benar-benar mengandalkan dari investor. Nah, sekarang masalahnya investornya sampai sekarang juga masih sangat jauh dari harapan. Itulah yang kemudian membuat Presiden Jokowi pusing, kemudian puyeng, dan sekarang melemparkan semua tanggung jawab ke pemerintah selanjutnya. Jadi, mungkin bisa diambil kesimpulan seperti ini, bahwa apa yang diimpikan oleh Presiden Jokowi dulu, seolah-olah bahwa IKN ini akan selesai pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, kemudian pemerintahan presiden selanjutnya tinggal melanjutkan sisa-sisanya, ternyata tidak sesuai dengan harapan. Terutama masalah investasi yang sampai saat ini sangat jauh dari harapan. Jadi sejauh ini sangat membebani APBN, kemudian nanti di pemerintahan berikutnya juga terbentur dengan penggunaan APBN yang sudah termakan di program yang dicanangkan oleh pemerintahan selanjutnya, yakni makan bergizi gratis. Itu yang akan terjadi polemik di sana. Dan kalau melihat apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo belakangan ini, sepertinya memang beliau ini enggan untuk pindah ke sana, untuk pindah ke IKN. Apalagi status Jakarta yang sekarang sudah dicabut tapi masih tetap saja digunakan, kemudian nanti pelantikan presiden baru juga tetap dilakukan di Jakarta. Dan memang sesuai undang-undang ya, bahwa pelantikan presiden dan wakil presiden ini harus di ibu kota negara. Nah, kalau misalkan terjadi di Jakarta, itu kan berarti sampai saat ini ibu kotanya masih Jakarta. IKN ini masih belum jadi apa-apa. Dan kalau misalkan ini memang sampai nanti kepresnya tidak akan ditandatangan, otomatis IKN ini akan jadi mangkrak. Dan bisa jadi akan menjadi hambalang yang kedua, jilid 2, dan bahkan bisa jadi lebih besar lagi.
Dan apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini adalah sebuah warisan bagi kita semua, bahwa ambisi yang besar itu kemudian tidak sesuai dengan investasi, tidak sesuai dengan harapan, dan ini akan mengecewakan seluruh masyarakat Indonesia. Meskipun kemarin Presiden Jokowi sudah mengatakan bahwa ini bukan keinginan Presiden, tapi ini adalah keinginan seluruh masyarakat Indonesia. Lagi-lagi rakyat dikambing hitamkan, dan kita cuma bisa pasrah sambil minum kopinya sama-sama. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Lempar handuk, jangan sembarangan.